Sataloka. Ya. Sataloka itu apa? Ya, jadi Buddha di sini tidak hanya makhluknya saja Buddha tahu, ya ada berapa makhluk di dunia ini, ya Buddha tahu. Jadi ada manusia, ada hewan, ada hantu, ya. Kemudian ada lagi alam neraka, kemudian alam dewa, ya ada macam-macam alam dewa, ya. Itu Buddha saja yang karena kasih tahu ke kita. Jadi kita tahu ada macam-macam jenis dewa, ya. Ada 6 tingkat alam dewa. Kemudian di atas dewa ada lagi Brahma. Ada 20 total ya alam Brahma. Ya. Jadi total 20 tambah 6, kemudian alam manusia 1 ya, berarti 27, kemudian ada 4 alam penderitaan. Nah, itu jadinya total 31 alam. Ya. Nah, di 31 alam ini Buddha juga bisa jelaskan alamnya apa saja, kemudian makhluknya apa saja, ya. Bahkan cara untuk kalau kita mau jadi makhluk tertentu ya, ya tentunya kita nggak mau jadi hewan, nggak mau di neraka ya. Nah, tapi kalau mau pun Buddha tahu caranya ya. Terus kalau kita mau jadi manusia, mau jadi dewa, mau jadi Brahma pun Buddha pun kasih tahu kita bagaimana caranya ya. Kalau di zaman dulu para pertapa misalnya Asita, pertapa Asita, masih ingat yang memberikan ramalan kepada Bodhisatta ya waktu Bodhisatta baru lahir. Kemudian pertapa Asita yang biasanya menikmati ya sepanjang hari-harinya ya, khususnya siang harinya, dia beristirahat di alam surga. Ya. Nah justru karena waktu beristirahat di alam surga itu, dia mengetahui kelahiran dari Bodhisatta, ya calon Buddha kita, Buddha Gautama. Jadi karena alam dewa jadi berisi, ya seperti pesta, seperti ngadain festival. Jadi waktu itu dia tanya dewa, kenapa mereka berisi sekali, ya senang sekali karena mereka jawab karena Buddha, calon Buddha, Bodhisatta sudah lahir ke alam manusia. Nah waktu itu dia mengunjungi kerajaan, kemudian setelah melihat Bodhisatta dia menangis ya karena apa? Dia tidak punya kesempatan dalam kehidupan itu untuk belajar dari Buddha Gautama. Ya. Nah, karena apa dia menangis seperti itu? Sebetulnya kalau dia tahu caranya, dia tidak perlu menangis ya. Nah, dia menangis karena dia tidak tahu caranya. Tidak tahu cara apa ya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan abhinyanya ya, pencapaiannya sampai jana 8, dia itu akan terlahir di alam newasanya nasanyayatana ya, sebagai Brahma tanpa materi ya. Nah, jadi kalau Brahma tanpa materi itu dia nggak bisa mendengar, ya, karena nggak punya telinga, ya, nggak punya proses telinga. Jadinya, ya, jadi waktu itu dia akhirnya nggak bisa lagi mendengar ajaran Buddha Gautama. Jadi merupakan suatu kegagalan mendapatkan peluang yang luar biasa yang jarang terjadi di dunia ini untuk waktu yang lama. Jadinya dia nangis, dia sedih ya. Nah, sebetulnya kalau seandainya ya dia belajar ajaran Buddha, nah Buddha mengajarkan meskipun kita punya jana 8 pun, kita tidak perlu khawatir ya, kita mau di jana 7 atau mau di jana 5, 4, 3, 2, 1, boleh bisa pilih ya. Jadi kita bisa memprioritaskan satu jana yang kita mau jadikan tujuan kelahiran berikutnya. Ya. Nah, jadi beda ya. Kalau Buddha jadi tahu kita mau ke alam mana, nah Buddha tahu caranya. Ya, kalau pertapa zaman dulu pun ya, meskipun mereka sakti, mereka tidak tahu caranya. Ya.